yang membuatku semakin jatuh cinta. Tapi juga kembali merayakan cinta kita di jannahnya, di jannah Allah Ta'ala. I love you, Sharon Sunggai. Jagad media sosial terus disesaki berita-berita panas dari lingkup kehidupan para selebriti tanah air, serta berita-berita viral lainnya. Berita-berita tersebut kian menjadi sorotan, lantaran heboh diperbincangkan netizen. Mulai dari tangis Ovi tentang kondisi anaknya yang sedang sakit ditolak 3 rumah sakit di Singapura, juga BCL yang sudah melepas nama Sinclair, hingga kisah pria meninggal dalam posisi sujud. Dan inilah kumpulan berita-berita selebriti viral yang jadi sorotan versi Silet. Sambil menangis, Ovidian ceritakan tentang putrinya sakit gagal ginjal dan ditolak 3 rumah sakit di Singapura. Kisah pilu datang dari presenter Ovidian. Ya, putrinya Kiara yang baru berusia 6 bulan dan tengah berjuang melawan gagal ginjal ternyata sempat ditolak 3 rumah sakit di Singapura. Meski pada akhirnya mendapat perawatan, namun dokter yang menangani putrinya sempat memvonis jika Kiara tidak akan bisa diselamatkan. Lantas bagaimana reaksi Ovi saat mendengar vonis dokter itu? Dokter akhirnya waktu itu bilang that I need to see pediatric nephrologist atau dokter anak subspesialis ginjal. Karena there is something uncommon with the lab result yang indicate ginjalnya masalah. Kalau medical term namanya edema atau bengkak, ternyata itu retensi cairan yang dia nggak bisa keluarkan, which I thought she was a chubby baby. lo pikir dia cuman baby yang gendut. Ternyata itu cairan semua jadi bengkak. Dia cuma lihat hasil tes Kiara and she did all the check already. Terus dia cuma bilang, anak ibu sakit gagal ginjal. And I was like, no. What was going through your head at the time? I was in denial, of course. Rasanya kayak nggak napak. Waktu itu gue pulang. Yang di rumah sakit ada susternya sama asisten gue. Pagi itu gue ditelepon kayak, Kiara cannot breathe. And gak lama dokternya Kiara nelpon gue, cuma bilang Kiara perburukan. Gue udah sampai di tahap ikhlas check that time. Were you preparing for the worst? Ya, kok ikhlas, tapi ada satu kata-kata bapak yang ngena gue dan Helmi juga. Bapak bilang kayak, Kiara itu punya Allah. Gampang banget buat Allah mau sembuhin Kiara atau mau ambil Kiara itu gampang banget buat Allah. Tapi sekarang Kiara tuh dititipin ke kalian. Anggap aja apapun yang kalian lakukan sekarang, ikhtiar kalian, itu tuh tujuannya adalah untuk jaga ciptaannya Allah. So I got my hopes up. We all get our hopes up. Gue bilang, Kiara, banyak teman-teman Kiara lebih susah. Banyak teman-teman Kiara gak seberuntung Kiara. Kiara dikasih ginjal yang spesial sama Allah, tapi kita juga dikasih kemudahan sama Allah. Gak semua orang dapat itu. So it's okay, nak. Gue ngomong gitu. Terus datang Kiara senyum gitu ke gue. As a sign for me. Heboh BCL sudah hapus nama Sinclair di akun medsosnya. Siap jadi Nyonya Tiko. Sehari jelang pernikahannya dengan Tiko Aryawardana yang akan digelar di Bali besok, Bunga Citra Lestari akhirnya menghapus nama Sinclair di belakang namanya yang ada di akun media sosialnya. Padahal selama ini nama Sinclair terus melekat di belakang nama BCL, meski sang suami tercinta telah berpulang sejak 3 tahun lalu. Kini nama BCL Sinclair pun telah berubah menjadi It's Me BCL. Benarkah perubahan nama akun ini menunjukkan BCL telah siap sepenuhnya untuk menyandang nama baru sebagai Nyonya Tiko Aryawardana?
udah sewajarnya lah, nggak apa-apa lah. Karena memang dia kan harus move on, nggak apa-apa lah. Ya kembali lagi BCL aja kan nggak apa-apa juga. Itu memang sudah jadi haknya dia sendiri. Nggak perlu kita ungkit-ungkit, nggak perlu kita usik lah. Itu memang sudah kebahagiaannya dia sendiri kok. Aku doain yang terbaik aja buat Kak Unge, yang penting Kak Unge bahagia. Wow, Rayanza bongkar kado yang super banyak. Perayaan ulang tahun kedua Rayanza Malik Ahmad alias Cipung masih terus menyisakan cerita menggemaskan. Ya, kali ini terkait banjir kado spesial yang didapat putra bungsu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu. Saking banyaknya kado-kado Cipung bahkan sampai muat satu ruangan penuh. Unboxing kado yang dilakukan oleh Mama Gigi dan sesekali direcoki Cipung juga berlangsung heboh. Bahkan Mama Gigi dan Susrini sempat terlihat kelelahan lantaran banyaknya kado yang harus dibuka. Oh my god! Apa itu lihat? Wow! Oh my god! Wow, bapaknya tadi bisa dibuka bu. Tuh. Aja! SpongeBob ya, lucu. Dari Tante Mimin. Lucu banget ya. Mainan Dino tuh. Bagi. Mau dong? Apa itu? Mau dong, Mama minta dong. Mama minta dong. Mama mau. Happy birthday Rayanza. Ya banyak banget bukunya Ja. Makasih ya semuanya yang udah ngasih kado, dateng ulang tahun Rayanza, udah doain Rayanza, ngucapin di sosmed juga, udah doain juga. Kasih surprise, kasih sepeda, terus juga di rumah banyak yang ngasih kado. Belum, aku juga belum ngasih kado, boro-boro. Cipung itu gara-gara masih anak kecil, si Gigi suka kelipung, jadi panggil Cipung. Sekarang dipanggil Aja karena Rayanza, dia belum bisa nyebut namanya Rayanza, baru aja gitu. Tia Aristia beri hadiah mobil di hari ulang tahun sang ibu. Bakti dan cinta kepada sang ibunda tercinta ditunjukkan oleh Tia Aristia. Salah satunya dengan memberi kejutan hadiah mobil untuk sang ibunda di ulang tahunnya yang ke-67. Kebahagiaan membuncah pun membekap sang ibunda yang langsung melakukan test drive disaksikan anak dan cucu-cucunya. Ya biar maksudnya kita orangnya kan benar-benar full planning banget, jadi udah terplanning lah. Aksi sweetnya Tengku Wisnu persembahkan puisi untuk Shirin Sungkar. Di balik kekakuannya, namun siapa sangka jika Tengku Wisnu ternyata bisa pula bersikap romantis dan bucin kepada sang istri tercinta Shirin Sungkar. Kebucinan itu ditunjukkan Wisnu dengan membacakan puisi coretannya di perayaan ulang tahun Shirin yang digelar di warung tenda pecel lele. Melihat aksi tak biasa sang suami, Shirin sempat terlihat malu-malu bercampur haru. Kamu tanggung jawabku, tanggung jawab duniaku, dan tanggung jawab akhiratku. Tahun demi tahun, waktu itu dan saat ini, kamu masih sama sayang. Lalu Sama-sama cantik dan mempesona. masih ditontonin warga banget. Tapi keteladananmu sebagai seorang ibu yang membuatku semakin jatuh cinta. Tapi juga kembali merayakan cinta kita di jannahnya, di jannah Allah Ta'ala. I love you, Shirin Sungkar.
masih banyak belajar, masih banyak kekurangannya satu sama lain, masih sama-sama berjuang supaya bisa lebih baik lagi. Dan apa yang Allah kasih ke aku udah Masya Allah banget gitu, kayak suami yang sangat baik banget, perhatian, bapak yang baik buat anak-anak. Momen lucunya Denny Sumargo saat mencoba makanan India di tengah aktivitas syuting. Denny Sumargo punya pengalaman unik saat berada di India bersama tim kerjanya. Densu pun tidak melewatkan kesempatan untuk berburu kuliner khas dan unik Vrindavan yang terkenal dengan aksi para pedagangnya yang seolah tak memperdulikan sisi higienis. Benar saja, Densu dan tim terlihat memamerkan mimik wajah yang aneh usai icip-icip makanan Vrindavan yang langsung dicelupkan oleh tangan si pedagang ke kuah yang ada di wadah besar tanpa memakai sarung tangan. Lu coba dulu. Oke. Ini enak nih. Nanti makanan sini semua dong. Enak kan? Enak dong. Itu enak kali. Gimana? Enak. Enak kan? Oh, bonus. Lu tahu kan yang apa yang kita rasakan? Udah coba. Landak. Ini enak nih Puri. Cobain dulu sekarang. Pakai tangan kan? Enggak, pakai kaki tadi. Gurih. Mantap kan? You like it? Gurih. Langsung ini. Langsung. Dia enaknya di situ. Itu dia tuh. Viral di sosial media. Real Crazy Rich. Pasangan ini berhasil minta Chris Martin tampil menyanyi di pesta pernikahan mereka. Netizen 75M lewat. Pernikahan mewah Crazy Rich Asian Ryan Harris dengan Gwen Ashley yang menelan biaya hingga 75 miliar rupiah mungkin tak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan pernikahan Crazy Rich Hong Kong, Ken Ho dan Emily Lam yang digelar 2014 lalu. Pernikahan pasangan itu sempat menghebohkan jagat maya lantaran Ken Ho dan Emily Lam berhasil mengundang vokalis Coldplay Chris Martin untuk manggung secara private di pernikahan mereka. Pernikahan Emily dan Ken juga didapuk menjadi pernikahan paling mewah di Hong Kong kala itu. Karena selain mengundang Chris Martin, Emily diketahui juga memakai gaun pengantin rancangan rumah mode ternama dunia yang harganya selangit, serta mengundang sederet orang-orang yang paling berpengaruh dan terkenal di Asia, seperti para aktor, penyanyi hingga pejabat setempat. Aku nggak ada iri ya terhadap kebahagiaan orang lain. Kalau orang lain bahagia pastinya aku kenapa harus iri? Aku pasti akan turut bahagia juga. Viral, seorang pria meninggal saat sedang sujud di masjid di Gresik. Viral di media sosial, video pria bernama Irsyah Amiluddin yang meninggal dunia dalam posisi sujud saat tengah sholat berjamaah di Masjid Al-Ittihad Desa Sidowangu, Kecamatan Manganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pria berusia 39 tahun itu masih dalam kondisi sujud saat warga mengecek kondisinya. Diketahui Irsyad sempat mengikuti sholat zuhur berjamaah sebanyak 2 rakaat, namun ia tak bangkit lagi dari sujud saat sholat memasuki rakaat ketiga. Untuk semua muslim ya, bisa meninggal dalam keadaan sedang beribadah tuh impian banget sih. Apalagi beliau lagi sholat berjamaah pula di masjid pula. Ya semoga
beliau ya husnul khotimah. Orang yang ingin meninggal dalam keadaan baik tentunya harus banyak melakukan hal yang baik. Harus banyak melakukan aktivitas yang bernuansa ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Viral, ibu melahirkan bayi perempuan di kapal cepat. Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Palalawan, Riau, melahirkan bayi di kapal cepat atau speedboat dalam perjalanan dari Kuala Kampar menuju Tanjung Balai Karimun. Persalinan si ibu di atas kapal cepat itu berjalan lancar berkat bantuan bidan puskesmas yang sebetulnya tengah mengawal si ibu menuju rumah sakit guna melakukan persalinan sesar atas kehamilan keduanya itu. Namun belum lagi tiba di rumah sakit, si ibu sudah mengalami pembukaan dan akhirnya mampu melahirkan bayi perempuannya secara normal. Kami sudah mempersiapkan juga kemungkinan bahwasanya akan terjadi persalinan di jalan atau di mana saja sebelum sampai ke rumah sakit Tanjung Balai Karimun dengan menyiapkan seluruh peralatan baik dari infus, kemudian obat-obatan, kemudian juga obat oral. Natalie Holscher dan Ladislau semakin bucin. Kumpulan berita-berita selebriti viral yang jadi sorotan versi silet ditutup oleh pasangan Natalie Holscher dan Ladislau Kamara yang makin bucin. Ya, pasca menggelar lamaran romantis di atas puncak Gunung Gede, Natalie dan Ladislau pun kian tak malu-malu lagi untuk menunjukkan kebucinan mereka satu sama lain. Misalnya, seperti saat Natalie menjemput Ladislau di bandara, membeli cincin kawin, hingga momen-momen lainnya. Atas nama Ladis. Ini prakarya. Prakarya. Prakarya aku sendiri. Bagus loh, ini saya nilai dulu ya. Tau nggak? Aku saking takut. Dan yang buat cowoknya kayak simpel banget ya. Yang ini masih muda ya? Ya. Coba latihan dulu noh. Sambil megang apa sih? Buku nikah. 2023 itu ada itu jadi seminar. Pelajaran ya kan. 2024 kita awali dengan keluar dari gua dan bersinar kembali.